Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan ananda, salam sehat selalu. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali ini adalah membahas tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir tanah dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada 1/3 bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Ayo berlatih. Buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Buat ya tanda centangnya, kalau yang salah kasih tanda silang. Tanaman melati yang ditanam oleh Siti. Ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Buatlah pertanyaan dulu seperti bagaimana cara merawat tanaman bunga mawar? Mengapa bunga mawar perlu disiram? Apa saja sih warna bunga mawar? Misalkan seperti itu contoh dari pertanyaan-pertanyaan wawancara yang kalian wawancara oleh orang yang dapat menanam atau ahli dalam menanam pohon. Ayo mengamati. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm.
dan lebar 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, kalian tulis angkanya urut ya. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Yuk. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Ayo berlatih. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nah, kalian coba seperti contoh tadi. Diperhatikan ya contohnya. Kalian kerjakan soal ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan contoh. Ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, kalian perhatikan motif-motif, ada 4 motif yang berbeda. Ini kalian perhatikan satu-satunya atau pertanyaan berikut ini. 1. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu suka? 2. Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? 3. Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Mengapa? Ayo berkreasi. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan yuk. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Nah, kalian gambar di sini yang kamu sukai ya. Pilih keempat motif tadi yang ada di buku kalian. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.